Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 26 Juli 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali untuk pesan healing ya. Oke. Pesan healingnya hari ini adalah mudah-mudahan ini memang pesan yang kalian butuhkan ya, atau relate dengan situasi kalian saat ini. Wow, bagus banget nih. Celebration ya, selebrasi, perayaan. Get ready to let your head down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Jadi bersiaplah hari ini untuk berpesta ya. Gunakan atau pakai gaun terbaikmu, baju terbaikmu, dan juga tata rambutmu ya. Ini kiasan aja ya. Intinya sih hari ini siapkan dirimu untuk sebuah perayaan. Nah, perayaan ini nggak harus ketika mungkin kamu anniversary atau birthday atau kamu merayakan keberhasilan ya. Buat dirimu happy ya. Beberapa dari kalian mungkin hari ini akan ada undangan ya, undangan teman kamu atau dari saudara keluarga merayakan ultah, mungkin anniversary, kenaikan jabatan, pertunangan atau pernikahan, atau mungkin ada pencapaian-pencapaian tertentu dalam kehidupan mereka. Nah, datang aja gitu. Jangan karena kamu enggak, aku lagi galau malas ketemu orang ya. Jangan, kamu datang aja ya. Energi selebrasi itu energi yang positif ya. Kamu bisa ambil energi itu supaya kamu, kalau misalkan seseorang itu merayakan kesuksesan, supaya kamu ikut ketularan sukses. Kalau seseorang itu happy, energinya menebar juga ke kamu, kamu ikutan happy ya. Atau mungkin sekedar ada invitation buat dinner, mungkin dari gebetan kamu, dari pasangan kamu, atau dari sahabat mungkin ya. Atau kalau misalkan nggak ada invitation apapun, kamu yang undang ya, kamu yang undang someone spesial kamu. Atau kalau misalkan lagi jomblo nih, kamu undang temen kamu, atau kamu ajak anak kamu ya, saudara kamu, untuk sebuah hari yang spesial ya. Ibaratnya nih, meskipun kamu nggak lagi merayakan apa-apa ya, buat hari ini kamu seperti merayakan sesuatu. Jadi biar ketarik energi positifnya, vibrasi positifnya ya, dan energi perayaan, supaya kamu juga ke bawah happy. Jadi biar nggak galau-galauan terus. Kalau seandainya memang nggak ada invitation apa-apa ya, lagi nggak ngerayain apa-apa, biar kamu nggak meratapi seseorang, nggak fokusin seseorang yang bahkan saat ini mungkin lagi nggak peduli sama kamu, bahkan dia lagi seneng-seneng ya, kamu harus seneng-seneng juga. Datangi party, pesta, atau kamu bikin pesta sendiri ya. Walaupun sederhana, mungkin kamu ajak sahabat terdekat kamu atau anak kamu, seolah-olah kamu merayakan sesuatu, merayakan keberhasilan. Anggaplah kamu memang lagi berhasil, ada pencapaian target gitu. Atau ya simpelnya, yang sederhananya, kamu lagi merayakan karena dapat rezeki gitu ya. So happy lah hari ini, gembiralah seolah-olah kamu sedang merayakan sesuatu ya. Atau bahkan secara real ya, mungkin sebagian besar kalian hari ini akan mendapatkan invitation itu tadi. Oke, jadi itu untuk pesan healing ya. Kita lanjut tuh pesan semestanya. Oke, ancestor, leluhur ya. Hari ini ya, bahkan nggak hari ini aja ya, kesehariannya kamu selalu dijaga leluhur. Nah, biasanya leluhur ini menjaga kita untuk melindungi kita terhindar dari bahaya
untuk dihindarkan dari orang yang jahat, yang manipulatif, yang mau nipu atau memanfaatkan kita. Nah, biasanya ada aja gitu ya jalannya kita terselamatkan. Nah, itu karena leluhur menjaga kita, ya. Oke. Next kita lihat. Oke, full moon ya, completion. Kalau saat ini kamu ada suatu tugas ya, dan terkadang mungkin kamu sering nunda-nunda. Nah, ini pesannya dari semesta, jangan nunda, jangan ngegantungin sesuatu hal. Jadi selesaikan aja. Jadi kalau misalkan kamu sekarang ini lagi ada tugas ya, kayak kamu ntar aja atau baru setengah jalan, nah ini segera kamu selesaikan ya, supaya nggak ada beban lagi, nggak ada tanggungan lagi ya, karena siapa tahu nih hari ini bakal ada banyak tugas lagi. Jadi kalau yang kemarin aja belum selesai, udah dikasih pekerjaan baru atau tugas baru, otomatis kan numpuk ya. Di situ kamu yang malah bakal kewalahan ya. Atau nih bahkan ketika saat ini mungkin kamu sedang dalam situasi hubungan yang ngegantung ya, atau kamu ngerasa ini udah toksik ya, ya kalau harus diselesaikan, selesaikan aja gitu. Jadi kamu pun juga harus tegas ya kepada seseorang. Jadi jangan biarkan seseorang itu berdiri di depan pintumu, masuk enggak, keluar enggak, sehingga menghalangi orang-orang yang lebih positif, yang lebih baik mau masuk dalam kehidupan kamu. Nah, itu harus kamu selesaikan ya. Atau ada masalah apapun, jangan dibiarkan menggantung, kamu selesaikan, iya enggak gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan nanggung, berada di tengah-tengah. Itu kalau bahasa Jawanya itu magak gitu ya, nggak jelas. Nah, itu harus kamu selesaikan. Nah, untuk sebuah hubungan juga seperti itu. Ketika kamu berdealing dengan seseorang yang nggak bisa ngasih kepastian, ya, kamu udah tahu hubungan kamu tuh nggak bakalan kemana-mana. Nah, kamu lanjutin sampai bertahun-tahun, ya, dan akan terus seperti itu. Padahal nih ada seseorang yang sebenarnya udah dipersiapkan, ya, Tuhan ini udah mempersiapkan nih. Memang dia ini buat kamu gitu. Tapi karena kamu mix signal ya, menanggapi seseorang yang udah jelas-jelas nggak akan bisa nikahin kamu ya, atau udah jelas-jelas nggak ada tujuannya. Nah, otomatis yang baik ini mau masuk nggak bisa karena terhalang yang nanggung-nanggung itu tadi ya. Jadi jangan terbiasa dengan hal-hal yang nanggung, yang nggak pasti, yang magak gitu ya. Jadi selesai. Kalau mau lanjut dengan ketegasan, endingnya bagaimana, tujuan visi misinya apa gitu. Jangan biarkan berlarut-larut, nanti hidupmu nggak akan maju-maju, sementara teman-teman yang lain, orang-orang di sekitar kamu sudah pada maju, sudah mencapai, sudah levelnya udah pada naik, bahkan udah mencapai puncak, tapi kamu masih stuck di situ aja hanya karena kamu mempertahankan orang yang salah gitu. Sama halnya dengan pekerjaan juga gitu ya, karena kamu sering nunda-nunda, akhirnya numpuk, kamu ketinggalan sama yang lain ya. Bahkan mungkin kamu akan mendapatkan penilaian yang negatif dari bos kamu. Oke, kita lanjut ya. Sang semesta hari ini. Wow, ada 2 jumping, aku ambil aja. Tsunami, aduh, agak-agak ngeri. Wake up call. Jadi hari ini bisa negatif, bisa positif ya. Afirmasi yang positif aja deh. Jadi hari ini kamu akan ada sesuatu hal yang mengingatkan kamu, yang membuat kamu tuh akhirnya terbangun gitu ya. Jadi kayak ibaratnya gini nih, ini contoh ya. Sebenarnya udah banyak orang-orang tuh yang ngingetin kamu ya tentang seseorang. Nah,
udah ada beberapa orang yang ngingetin kamu tentang sesuatu hal, misalkan tentang seseorang nih, bahwa seseorang ini nggak baik ya, cuman manfaatin kamu, atau bahkan kayak kenapa kamu pertahankan dia nggak bisa ngasih status seperti itu ya. Nah hari ini tapi kamu nggak ini ya, nggak percaya atau kamu denial ya. Nah hari ini akan ada sesuatu hal yang akhirnya membangunkan kamu, menyadarkan kamu bahwa yang petunjuk-petunjuk yang ada itu memang benar adanya gitu. Nah ini mungkin nggak cuma sekedar hubungan aja ya, mungkin juga bisa dalam pertemanan ya, ketika sebenarnya kamu merasa seseorang ini kamu tuh udah feeling ya, seseorang ini kayaknya ada something, kayaknya menyembunyikan sesuatu, kayaknya cuma mau manfaatin kamu aja. Nah akhirnya hari ini kamu akan tersadar gitu, ada sesuatu hal, entah tindakan dia atau ada sebuah peristiwa yang akhirnya kamu tersadar, oh memang feelingku selama ini tuh benar kayak gitu ya. Atau di sini positifnya sih, kamu terhindar dari sesuatu hal yang apa ya, yang mungkin merugikan kamu ya. Ada kamu akan dapat warning atau peringatan gitu ya. Jadi kamu terhindar dari sesuatu hal yang bakal merugikan kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh ada situasi di mana kamu ngerasa, ih untung ya aku nggak jadi, untung dia kamu udah ngingetin aku, atau kayak untung ya kemarin tuh bersyukur ada sesuatu hal yang remind aku sehingga aku nggak jadi berangkat. Nah ya seperti itu ya. Jadi ya ambil sisi positifnya aja. Atau nih bisa juga ya, ada sesuatu hal yang mengejutkan kamu gitu ya, yang bikin kamu surprise dan kamu tuh nggak nyangka, oh ternyata seperti ini ya, kayak gitu loh. Oke. Kemudian di sini aku dapat kartu solitude ya, semesta berpesan hari ini coba kamu ambil waktu untuk meditasi, mau 10 menit, 15 menit, atau 30 menit, atau bahkan 1 jam ya, untuk kamu meditasi, bener-bener menyepi ya, bener-bener ya. Kalau misalkan apa namanya, kamu di rumah mungkin bisa di kamar ya, atau kalau bisa kamu menyendiri kemana dulu gitu ya, yang di situ kamu lakukan sebuah perenungan ya. Atau walaupun kamu lagi nggak ada masalah pun ya, kita tuh perlu ya, ada kalanya kita benar-benar hening ya. Atau ketika kamu bangun tidur, kamu meditasi ya, mungkin nggak harus yang meditasi formal kamu bersila terus posisi tertentu, enggak, kamu berbaring aja boleh tanpa mendengarkan musik. Jadi benar-benar rasakan suara-suara yang ada ya, suara alam, suara detak jantungmu, suara nafasmu, suara hatimu, apa yang berkecamuk di kepala, semua itu dengarkan. Nah itu ada kalanya kita harus meluangkan waktu untuk itu ya, mau bangun tidur atau ketika mau tidur ya. Lebih baik lagi kalau misalkan kamu coba menyepi, misalkan kamu mau liburan sendiri kayak gitu ya, kamu bener-bener yang sendiri, atau ya jadi the hermit lah, kamu menarik diri dulu dari orang-orang di sekitar kamu ya. Atau mungkin kamu mau staycation tapi yang bener-bener sendiri, yang benar-benar kamu nikmati kesendirian kamu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap. Isolation ini sinkron ya. Isolation dan solitude, menarik diri sendiri dulu, atau bahkan ada situasi di mana kamu lelah dengan sebuah suatu hubungan, atau kamu lelah dengan seseorang, atau kamu lelah dengan pekerjaan, dengan masalah-masalah kamu, dengan drama kehidupan ya. Hari ini kamu ambil waktu untuk menyendiri dulu ya. Atau kalau kamu udah lagi lelah pada suatu hubungan, kamu break dulu untuk benar-benar sendiri, being single. Oke, udah energinya seperti itu. Kemudian wisdom ya. Ada di mana hari ini kamu menjadi seseorang yang bijaksana. Inner wisdom kamu atau sisi kebijaksanaan kamu tuh muncul
ya, sehingga hari ini kamu dengan tenang menghadapi masalah apapun, kamu dengan bijak menanggapi ya situasi apapun ya, sehingga kamu hari ini nggak galau, nggak ruwet, nggak bingung, kamu benar-benar bisa tenang ya, karena muncul sisi kebijaksanaan kamu akan mengerti kenapa seseorang berbuat ini, kenapa dia harus menyakiti kamu, kenapa dia harus mengkhianati kamu ya, mengecewakan kamu atau ninggalin kamu. Di situ kamu udah bisa ambil sisi positifnya ya, kamu bisa nanggapin bijaksana, jadi kamu udah bisa berpikir bahwa ya memang dia nggak baik buat aku, makanya Tuhan tuh ngeliatin, kasih lihat terus ya, dia nyakitin terus, nyakitin supaya aku sadar dan aku punya kekuatan untuk ninggalin dia. Nah akhirnya kamu bisa berpikir seperti itu. Kalau sebelumnya kamu mungkin yang dia brengsek, dia ini aku sumpahin gini-gini. Nah, mungkin sebelumnya kamu seperti itu ya, tapi hari ini muncul sisi kebijaksanaan kamu karena mungkin kamu sering dengar konten motivasi, mungkin kamu dengerin ceramah-ceramah dari pemuka agama, mungkin kamu udah sering dengerin pencerahan dari guru spiritual ya, atau kamu sering baca quote-quote motivasi. Nah itu yang akhirnya muncul, kamu bisa menanggapi segalanya itu dengan bijaksana, bahwa semua hal itu nggak 100% salah orang lain, semua hal itu nggak kamu harus mengkambing hitamkan orang lain ya, karena memang ada andil dari kita juga. Nah kamu akan bisa memahami itu ya, percayalah, kalau kamu bisa memahami itu, beneran muncul nih sisi wisdom kamu akan tenang menghadapi masalah seberat apapun. Oke. Lanjut ya, energi hari ini insting kamu sangat kuat ya, sehingga dan kenapa insting kamu kuat, karena leluhur menjagamu. Nah leluhur membantu melindungi kita melalui insting yang terkirim gitu ya, makanya nih wake up call ya, ada warning tertentu sehingga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan. Oke. Insecurity. Nah, ada situasi di mana kamu merasa insecure terhadap sesuatu hal ya, kayak beberapa dari kalian mungkin insecure karena kok belum dipertemukan dengan jodoh, atau insecure bisa nggak sih nih karir aku bertahan, atau cukup nggak sih duit aku, dan lain sebagainya ya. Setiap orang dengan permasalahan yang berbeda-beda, atau insecure apa pasangan aku ini setia nggak, apa dia bakal ninggalin aku ya, banyak hal yang bikin insecure ya, dan setiap orang pasti berbeda. Tapi kamu jangan pernah merasa kamu yang paling menderita ya, yang paling sial di dunia ini, karena sebenarnya semua itu punya challenge, hanya beda-beda kasus aja. Nah ini makanya semesta memberikan pesan untuk solitude, isolation ya, kamu tenangkan dirimu, kamu narik diri sejenak ya, kamu taruh gadget, kamu taruh dulu masalah-masalah kamu ya, coba renungi, meditasi, menyepi dulu. Nah itu supaya kamu stabil lagi, supaya kamu balance ya. Oke, karena ketika kita solitude itu ya, kan kita diem merenung nih ya, bermeditasi ya, lebih bagusnya lagi bermeditasi. Akhirnya kita bisa mendengar suara hati kita tuh dengan lebih jernih. Kita bisa mendengarkan intuisi kita dengan lebih jernih. Nah, disitulah banyak petunjuk-petunjuk yang harus kamu lakukan gitu. Nah, supaya kamu nggak insecure lagi, karena dari situ nanti kamu akan ada petunjuk-petunjuk. Maksudnya itu nggak selalu harus dapat bisikan ya, atau dapat vision ngelihat sesuatu gitu, enggak, akan ada sesuatu hal itu yang menggerakkan hatimu, supaya aku nggak insecure, aku harus begini, aku harus begini. Nanti kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Oke, jadi semangat ya, jangan insecure. Kita lihat lagi. Oke, vanity. Waduh. Mungkin hari ini ada konflik dengan seseorang ya, atau bahkan ini konflik batinmu sendiri tentang rasa insecure ini.
atau memang ya konflik dengan seseorang. Nah, konflik ini lebih kalau kartu ini ya lebih ke kayak memang adu mulut, argumen gitu ya. Bisa ya sama pasangan kamu, sama teman kamu, sama saudara, anak, orang tua mungkin ya, atau sama bos kamu, teman kerja, atau bisa jadi klien atau customer. Nah, ini sebaiknya sih kalau ya terlibat dalam perdebatan. Kalau kamu ngerasa kayak aduh habis nguras energi nih atau sia-sia ngejelasin sama ini orang, kamu mundur aja gitu. Kita mundur dari perdebatan itu bukan berarti kita kalah ya, tapi terkadang kita tuh percuma menjelaskan sesuatu kepada orang-orang yang nggak memahami apa yang kita ungkapkan. Jadi mending diem aja, mundur ya, mending mundur dari perdebatan, kamu ambil nafas, meditasi itu supaya kamu nggak kebawa arus toksik orang yang marah-marah, argumen-argumen, debat-debat, cekcok nggak jelas gitu ya. Oke, kita lanjut untuk love message ini. Oke, secret admirer, someone has deeper feelings for you and they are letting on. Ada seseorang yang mempunyai perasaan yang dalam terhadap kamu ya, dan ya dia membiarkan perasaan itu mengalir ya, namanya secret admirer, pengagum rahasia ya. Jadi kamu punya fans tapi fansmu itu atau pengagummu itu belum berani untuk mengungkapkan perasaannya ya. So tunggu aja ya supaya mudah-mudahan dia segera memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Mungkin kayak kamu langsung tertuju ke someone. Oke, ya bisa aja ini seseorang yang selama ini baik sama kamu, tapi beneran baik tulus ya. Dia nggak macem-macem. Mungkin dia nggak pernah bilang kalau dia suka sama kamu atau kagum atau dia jatuh cinta sama kamu, tapi dia selalu bersikap baik. Oke, kita lanjut untuk angel guidance ya, atau petunjuk malaikat hari ini. Yap, there is something better. Jadi kalau ada sesuatu yang harus hilang atau kamu kehilangan sesuatu atau bahkan harus ada yang pergi dari kehidupan kamu, jangan khawatir, angel memberikan pesan atau petunjuk kenapa sesuatu itu harus hilang atau kenapa sesuatu itu harus pergi, seseorang itu harus pergi. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih baik ya, yang sudah disiapkan semesta buat kamu. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Yep, spiritual awakening, kebangkitan spiritual. I will cultivate mindfulness every day so my vibration rises to a spiritual awakening. Jadi hari ini kamu harus secara penuh sadar ya dengan hal-hal di sekeliling kamu, petunjuk yang ada, itu tadi ya, insting, kamu tingkatkan sisi kebijaksanaan kamu, lebih sering luangkan waktu untuk kontemplasi atau merenung ya, berbuat banyak kebaikan. Nah, itu akan meningkatkan vibrasi kamu dalam proses kebangkitan spiritual kamu. Jadi kamu akan menjadi seseorang yang lebih spiritual, lebih nerima, lebih sabar, bijaksana ya. Nah, bangkitkan vibrasi kamu dengan kesadaran itu tadi. Oke. Jadi lebih peka ya, lebih peka, tingkatkan sisi kebijaksanaan kamu. Jangan abaikan petunjuk-petunjuk yang ada, baik itu dari intuisi kamu atau mungkin dari feeling yang kamu rasakan, firasat-firasat atau nih insting. Ya, berbuat baik kepada sesama, lepaskan rasa benci, dendam, amarah kamu ya, benar-benar nikmati segala proses dalam kehidupan ini. Oke. So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.